Baik, shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang saya mau ambil dari Yesaya pasalnya ke-41 ayatnya ke-14 sampai ke-15. Yesaya 41 ayat 14 sampai 15 saya akan bacakan buat kita semua. Ayat 14 bilang gini, "Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau," demikianlah firman Tuhan. "Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel." Ayat 15, "Sesungguhnya Aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajah. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam." Hari ini kita mau belajar dari 2 ayat ini, ya, ayat yang ditulis oleh Nabi Yesaya kepada orang Israel ketika mereka dalam pembuangan di Babel. Ya, ayat ini adalah ayat yang berisi pengharapan bagi mereka yang sedang tertawan, bagi mereka yang sedang jadi budak di negeri yang mereka nggak tahu, negeri yang mereka nggak pernah sangka-sangka bahwa suatu hari mereka akan jadi seperti ini. Ya, situasi mereka tuh nggak enak, kondisi yang mereka alami tuh nggak enak. Ya, tapi di tengah-tengah kondisi dan situasi yang tidak enak, Tuhan menyampaikan pengharapan kepada mereka. Dan lewat Nabi Yesaya keluarlah ayat-ayat seperti ini. Dan kita mau belajar, walaupun ayat ini ditulis untuk orang Israel saat itu, tapi saya percaya ayat ini juga bisa jadi kekuatan buat kita semua saat ini. Ya, ayat ini juga bisa jadi pengharapan bagi kita yang mungkin bagi beberapa di antara kita sedang dalam masa-masa yang sukar. Ya, ada 2 hal yang kita mau pelajari hari ini yang saya percaya bisa mengubah pola pikir kita saat ini. Yang pertama itu ayat 14 kita lihat. "Janganlah takut, hai cacing Yakub, hai si ulat Israel." Perhatikan bagaimana Tuhan menyebut orang Israel. Ya, Tuhan menyebut orang Israel dengan sebutan cacing dan ulat. Ya, kenapa Tuhan sebut mereka dengan satu sebutan yang bagi saya itu cukup kasar? Ya, cacing dan ulat adalah hewan yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ya, cacing dan ulat adalah hewan yang lemah. Mereka begitu terekspos, mereka begitu rawan sama yang namanya ancaman dari pihak luar. Ketika ada ancaman, maka cacing dan ulat nggak bisa berbuat banyak. Ya, mereka perlu pertolongan. Ya, dan ketika Tuhan katakan, "Jangan takut, hai cacing Yakub, hai ulat Israel." Tuhan sedang menunjukkan satu fakta. Tuhan sedang menunjukkan bahwa inilah kenyataannya. Ya, bukan berarti ketika Tuhan katakan, "Hai engkau cacing, hai engkau ulat," bukan berarti di mata Tuhan tuh orang Israel atau kita itu Tuhan lihat seperti cacing, seperti ulat, bukan. Ya, tapi saya percaya di mata Tuhan kita berharga. Ya, kita istimewa, kita spesial. Tapi ketika Tuhan ngomong hal ini saat itu, Tuhan sedang menunjukkan satu fakta. Tuhan ingin membukakan satu pengertian buat orang Israel bahwa mereka tuh adalah orang-orang yang walaupun mereka berjuang dengan sekuat tenaga mereka, tetap mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, sama seperti kita hari-hari ini. Kita adalah pribadi yang saya katakan manusia itu makhluk yang lemah. Ya, kita nggak bisa, walaupun kita berjuang sekuat tenaga kita tetap perlu pertolongan dari orang lain atau dari Tuhan, saudaraku. Ya, makanya kenapa Tuhan katakan di kalimat yang berikutnya, "Akulah yang menolong engkau." Tuhan kasih tahu, ya engkau tuh nggak berdaya, ya tanpa aku kau nggak bisa ngapa-ngapain, ya engkau tuh begitu rentan, begitu terekspos sama yang namanya ancaman dari pihak luar. Makanya kenapa aku yang akan menolong engkau, kata Tuhan. Aku yang akan menebus engkau, kata Tuhan. Jadi yang pertama yang kita mau pelajari adalah sadari bahwa kita perlu pertolongan Tuhan hari-hari ini. Kita seperti cacing, kita seperti ulat yang walaupun kita mau struggling sekuat apapun, saya percaya hasilnya akan tetap sama. Kita nggak bisa melindungi diri kita sendiri. Kita nggak bisa keluar dari masalah dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu pertolongan. Kita perlu pertolongan Tuhan. Itu yang pertama. Dan perhatikan ketika Tuhan menolong kita. Ayat 15 bilang gini, "Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru." Ya, Tuhan merubah sebutan Tuhan kepada orang Israel. Yang tadi di ayat 14 disebut sebagai cacing dan ulat. Ayat 15 Tuhan katakan, "Aku akan buat engkau jadi papan pengirik yang tajam dan papan pengirik yang baru." Ya, papan pengirik adalah papan yang dipakai oleh orang Israel saat itu yang di dalam dunia pertanian. Ya, papan ini biasanya di ujungnya itu agak melengkung ke atas. Ya, karena papan ini akan ditarik oleh 2 ekor kerbau atau sapi, ya, atau lembu, ya, dan si pengendara itu akan berdiri di atas papan itu. Sedangkan papan itu bawahnya tuh akan dipasang dengan batu-batu yang tajam atau pisau. Ya, jadi cara kerjanya adalah ketika papan pengirik ini ditarik oleh lembu, kerbau atau sapi itu, ya, maka dia akan mengirik apapun yang ada di bawahnya.
Ya, biasanya hasil tanaman, hasil pangan itu memisahkan hasilnya, memisahkan biji-bijian yang terbaiknya. Ya, itu dipakai oleh itu dipakai papan pengiring untuk melakukan hal itu. Ya, perhatikan, yang tadinya cacing, ulat yang tidak bisa apa-apa, yang begitu rentan, begitu lemah, ya, menjadi papan pengiring yang bisa menghasilkan sesuatu. Ya, bersama dengan Tuhan kita bisa menghasilkan sesuatu, kita bisa melakukan sesuatu, dan sesuatu itu selalu menjadi suatu hal yang baik buat banyak orang. Ya, ketika papan pengiring itu menghasilkan biji-bijian yang bisa dimakan, bisa diolah, itu bermanfaat buat sekitarnya. Ya, jadi hal kedua yang perlu kita sadari adalah bersama dengan Tuhan, walaupun kita lemah, walaupun kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa bermanfaat buat sekitar kita bisa bermanfaat buat diri kita sendiri juga. Ya, dan kemudian bukan hanya itu, Tuhan bilang engkau akan mengirik gunung-gunung, engkau akan menghancurkan bukit-bukit. Ya, artinya apa? Nggak peduli masalah sebesar apapun di hadapan kita. Kita yang tadinya cacing, yang nggak bisa ngapa-ngapain, bersama dengan Tuhan mampukan kita seperti papan pengiring yang mampu menghancurkan gunung-gunung di hadapan kita, yang mampu menghancurkan bukit-bukit di hadapan kita. Ya, jadi dua hal ini biar boleh jadi pengharapan buat kita semua di masa-masa seperti ini. Ya, mungkin kita lagi ngerasa hopeless banget, kita lagi ngerasa kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita lagi ngerasa semua effort yang kita lakukan semuanya mentok, semua itu jalan buntu. Ya, hari ini ada kabar baik buat kita semua. Ya, Tuhan Allah kita siap untuk menolong kita. Tuhan Allah kita siap untuk menebus kita. Dan ketika Dia menolong kita, Dia mengubah kita yang tadinya tidak ada apa-apanya, ya, menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat, menghasilkan sesuatu, dan bahkan bisa melewati semua masalah di hadapan kita. Jadi hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari perkatakan, ya, aku adalah papan pengiring di tangan Tuhan. Aku adalah papan pengiring yang siap menghasilkan sesuatu yang baik buat sekitarku, dan aku adalah papan pengiring yang siap untuk menghancurkan semua masalah di hadapanku. Bersama dengan Tuhan, aku bisa. Perkatakan dan renungkan ayat-ayat ini, ya, bahwa aku adalah papan pengiring yang tajam, papan pengiring yang baru. Aku akan mengirik gunung-gunung, aku akan menghancurkan bukit-bukit batu. Dan saya percaya masalah seberat apapun di hadapan kita akan melihat bahwa itu semua bukan lagi jadi masalah, karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.